Di tahun 2019, Indonesia punya kurang lebih 3.000 gerai kopi, belum termasuk yang tidak terdata di luar kota besar. Bandingkan dengan brand sebesar KFC yang sampai tahun lalu cuma punya 729 gerai. Sekarang, kopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup metropolitan para milenial yang serba cepat. Jadi tidak heran jika gerai kopi baru terus bermunculan. Tapi, jika kita lihat gaya gerai kopi sekarang, banyak yang sudah beralih ke konsep grab and go dan tidak menyediakan tempat duduk untuk ngobrol. So, how did this happen? Bagaimana gerai kopi grab and go memenuhi gaya hidup generasi milenial Indonesia? Lalu, apa maknanya bagi wirausahawan muda? Dari dulu, kopi memanglah bagian dari budaya hidup orang Indonesia dari berbagai kalangan dan usia. Dan dengan dorongan iklim dan sumber tanah yang mendukung, Indonesia saat ini bisa menjadi produsen kopi terbesar keempat di dunia. Di tahun 2018, Indonesia memproduksi sampai 600.000 ton kopi. Di Indonesia, kopi bisa dibeli di mana saja, mulai dari kopi 3.000-an di warung-warung hingga yang ratusan ribu di kedai-kedai eksklusif. Kegemaran akan kopi ini membuat konsumsi domestik tumbuh di angka 14%, hampir 2 kali lipat pertumbuhan konsumsi kopi dunia. Tentunya pertumbuhan angka ini juga dipengaruhi oleh ekspansi masif gerai-gerai kopi grab and go yang semakin hari semakin mendekatkan konsumen dengan secangkir kopi. Kalau kita melihat dari buyer's journey kita, konsumsi kopi kita ini sih sebenarnya semakin lama semakin meningkat gitu ya. Tapi peningkatan tersebut mungkin lebih kelihatan karena kita mulai ekspansi ke lokasi-lokasi yang kita tidak ada sebelumnya gitu. Jadi salah satu hal yang penting dalam pengembangan bisnis kopi adalah orang nggak akan order kopi apabila itu terlalu jauh gitu. Jadi makanya penting sekali untuk kita berada di dekat customer kita dengan membuka outlet-outlet baru tersebut. Tapi di sisi lain, tren baru ini juga menggeser posisi pasar gerai kopi franchise yang menjual suasana dan kenyamanan. Sedangkan gerai kopi grab and go seperti Kopi Kenangan bisa ekspansi gila-gilaan walaupun masih pemain baru. Hari ini, Starbucks memiliki sekitar 450 gerai di Indonesia. Di sisi lain, Kopi Kenangan sudah merencanakan lebih dari 1.000 gerai sampai tahun 2021. Memang, dari sisi harga, kopi grab and go mematok harga yang relatif lebih rendah. Selain menjadi salah satu faktor kesuksesan Kopi Kenangan, hal ini juga menunjukkan pergeseran preferensi generasi milenial yang ingin mengkonsumsi kopi tanpa harus menguras kantong. Harga kopi grab and go memang lebih murah karena sudah disesuaikan dengan gaya beli dan upah minimum masyarakat Indonesia. Harapannya, dengan mematok harga kisaran Rp20.000, masyarakat bisa menikmati kopi sampai 3 kali seminggu. Selebihnya, kesuksesan gerai kopi grab and go tentunya tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama di segmen kelas menengah, yang angka konsumsinya terus meningkat secara drastis, dan saat ini berarti 1 dari 5 orang di Indonesia dapat dikategorikan sebagai middle class, menunjukkan peningkatan pesat daya beli masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hal inilah yang kemudian dilirik oleh berbagai perusahaan, baik startup maupun venture capital, terutama di kota-kota besar, mengingat daya beli masyarakat yang terus meningkat. Di sisi lain, pemerintah juga telah melakukan usaha yang baik untuk mempermudah masuknya investasi dari luar negeri, karena tidak mungkin kita mengevaluasi kesuksesan gerai kopi grab and go tanpa mempertimbangkan peran investor asing. Sebagai bukti, saat ini IODB Indonesia sudah menduduki peringkat ke-72 di dunia, menandakan keberhasilan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan keadaan ekonomi dan sosial yang lebih baik. Kopi Kenangan contohnya, telah mendapatkan investasi sampai hampir 2 triliun rupiah dari investor asing. Ini memungkinkan mereka untuk ekspansi besar-besaran, mulai pendirian gerai sampai peluncuran produk baru. Namun, walau sumber pendanaan merupakan salah satu hal penting di balik kesuksesan bisnis rintisan, bukan berarti dana investasi adalah satu-satunya kunci untuk mendorong perbaikan ekonomi seluruhnya. Saat ini, kesuksesan bisnis rintisan juga banyak didukung oleh sinergi antar startup yang mulai membentuk ekosistem yang baik. Contohnya antara startup Kopi Grab and Go dan Ride Hailing. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya keharmonisan antar pilar-pilar pasar seperti pemerintah, investor dalam dan luar negeri, perusahaan,
wirausahawan, dan juga konsumen domestik bagi sektor ekonomi lainnya. So, what does that mean? Berarti, untuk beberapa tahun ke depan perekonomian Indonesia akan terus berkembang. Kepercayaan investor baik dalam maupun luar negeri terus meningkat seiring dengan langkah proaktif pemerintah untuk memfasilitasi jalan menuju kesuksesan. Selama pebisnis muda Indonesia terus bergerak, berkreasi, dan mengikuti perkembangan teknologi, dan tidak ada bisnis yang tidak bisa dimulai.